Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kola, kuliah online ala kadarnya. Bagaimana kabarnya? Hari ini Ramadan kelima. Alhamdulillah kita sudah melewati seperenam perjalanan. Semakin hari semoga semakin nikmat. Kemarin di hari keempat kita belajar tentang validitas internal dan amanah akademik. Jika terlewat, sila cek video sebelumnya. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke bacaan di juz 5 hari kelima. Tema besarnya kita akan coba bahas tentang sampling dan keadilan distributif. Ya, dan saya akan coba fokus pada satu kisah. Lagi-lagi kisah seputar Rasulullah SAW. Seperti apa? Tunggu saja. Nah, nanti kita akan coba juga hubungkan ya dengan salah satu materi perkuliahan yang saya ajarkan dalam metode penelitian. Ini terkait dengan sampling dan representasi. Yuk, mari kita mulai. Di hari kelima ini, ayat favorit saya adalah surat An-Nisa ayat ke-36. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wala tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, musafir, dan hamba sahayamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini luar biasa karena ia menyebutkan 10 kategori orang yang harus kita perlakukan baik. Coba perhatikan daftarnya. Dari orang tua, kerabat, yatim, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman, musafir, hingga hamba sahaya. Ini sesungguhnya bukan sekedar daftar amal. Ini adalah instruksi tentang distribusi kasih sayang dan keadilan. Allah mengajarkan bahwa perhatian kita harus merata. Tidak boleh hanya fokus pada satu kelompok saja. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa penyebutan sejarah berurutan ini mengajarkan kita tentang prioritas, mulai dari yang terdekat lalu meluas ke yang lebih jauh. Tapi semua harus mendapat perhatian. Nah, kalau ayat tadi memberi daftar siapa yang harus kita perhatikan, maka hadis favorit saya hari ini memberi motivasi. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Nah, hadis ini sebenarnya sederhana ya, tapi sangat dalam. Tolak ukur cinta Allah bukan sekedar banyaknya ibadah ritual, tapi seberapa besar manfaat kita untuk orang lain. Dan manfaat itu harus dirasakan oleh semua lapisan, termasuk yang disebut dalam ayat yang tadi kita bacakan, yatim, miskin, tetangga, dan juga musafir. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan bahwa manfaat di sini mencakup semua bentuk kebaikan, mulai itu dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan senyuman, bahkan dengan doa. Nah, sekarang saya ingin coba sampaikan sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah kisah yang ya sebenarnya sederhana, tapi penuh makna tentang keadilan dan kasih sayang. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat mengimami para sahabat. Di masjid itu hadir pula anak-anak kecil. Di antara mereka ada cucu beliau Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah sujud,
tiba-tiba ada anak kecil naik ke punggung beliau. Beliau tidak segera bangkit dari sujud. Beliau menahan sujudnya agak lama. Para sahabat yang berada di belakang merasa heran. Setelah selesai sholat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sujud lebih lama dari biasanya. Apakah ada wahyu yang turun?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Tidak. Tapi ada cucuku ini menaiki punggungku. Aku tidak ingin mengganggunya. Aku biarkan dia sampai puas." Subhanallah. Coba bayangkan, Rasulullah sedang sholat mengimami ratusan sahabat. Sholat adalah ibadah paling agung, tapi beliau menahan sujudnya, memperlama rukun sholat demi kenyamanan seorang anak kecil. Apa saja pelajaran dari kisah ini? Yang pertama, prioritas yang tepat. Sholat itu wajib, tapi kasih sayang pada anak juga wajib. Kedua, kesabaran luar biasa. Beliau tidak tergesa-gesa, tidak marah, tidak mengusir. Yang ketiga, penghargaan kepada anak. Anak kecil dianggap penting, bukan gangguan. Yang keempat, keadilan dalam perhatian. Beliau tidak hanya fokus pada orang dewasa. Dan yang kelima, teladan bagi pemimpin. Pemimpin harus memperhatikan yang lemah dan kecil. Lantas, mengapa ini relevan dengan materi keadilan distributif? Karena dalam distribusi perhatian dan kasih sayang, Rasulullah tidak hanya fokus pada orang dewasa, para sahabat, atau mereka yang berpengaruh. Beliau juga memberikan perhatian yang besar kepada anak kecil, kelompok yang sering diabaikan, yang suaranya terkadang tidak didengar, yang keberadaannya dianggap mengganggu. Inilah inti dari surat An-Nisa 36 tadi ya. Kita perhatikan bahwa di antara 10 kategori yang disebut ada yatim, anak yang kehilangan orang tua, ada miskin, mereka yang lemah secara ekonomi, orang-orang kecil. Ini adalah kelompok rentan yang sering terpinggirkan. Nah, saudara-saudaraku, sekarang kita coba hubungkan dengan satu materi perkuliahan dalam metodologi penelitian, khususnya tentang sampling dan representasi. Apa itu sampling? Dalam penelitian, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi. Terlalu banyak, terlalu mahal, dan juga terlalu lama. Maka, kita mengambil sampel sebagian kecil yang dianggap mewakili populasi. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana memastikan sampel itu benar-benar mewakili? Jawabannya, ya dengan sampling yang adil. Apa itu sampling yang adil? Sampling yang adil adalah yang memastikan semua kelompok dalam populasi memiliki kesempatan untuk terwakili. Tidak boleh hanya memilih yang mudah dijangkau, convenient sampling. Tidak boleh hanya memilih yang sependapat dengan kita. Juga tidak boleh hanya memilih kelompok mayoritas. Nah, surat An-Nisa yang kita bahas tadi di awal sesungguhnya adalah panduan sampling versi Al-Quran. Coba kita lihat daftar 10 kategori yang tadi saya sampaikan. Itu adalah populasi yang harus kita perhatikan. Nah, dalam penelitian, populasi kita harus mencakup semua keragaman itu. Tua, muda, kaya, miskin, dekat, jauh, lokal, dan juga pendatang. Jika kita hanya meneliti orang kaya saja, kita kehilangan suara orang miskin. Jika kita hanya meneliti penduduk kota, kita kehilangan suara musafir dan pengungsi. Dan jika kita hanya meneliti orang-orang dewasa, kita kehilangan suara anak-anak. Kisah Rasulullah menahan sujud mengajarkan kita jangan abaikan yang kecil, jangan abaikan yang lemah, jangan abaikan yang suaranya tidak terdengar. Dalam penelitian, pastikan mereka terwakili. Hadis paling bermanfaat bagi manusia mengingatkan kita, penelitian yang paling dicintai Allah adalah yang manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan, termasuk yatim, miskin, tetangga, dan musafir. Bukan hanya penelitian yang menguntungkan korporasi atau kepentingan politik. Contoh konkretnya, penelitian
tentang kebijakan publik harus melibatkan suara masyarakat miskin, bukan hanya elit. Penelitian tentang pendidikan harus melibatkan suara anak-anak, bukan hanya guru dan orang tua. Penelitian tentang pengungsi harus melibatkan suara pengungsi, bukan hanya para pejabat-pejabat. Penelitian tentang bidang saya, keamanan cyber, harus melibatkan suara pengguna rentan, saja anak-anak, lansia, bukan hanya korporasi teknologi. Inilah yang disebut keadilan distributif dalam penelitian, bahwa manfaat penelitian harus didistribusikan secara adil dan suara semua kelompok harus didengar secara adil. Baik saudara-saudaraku, hari ini saya merenung. Dalam penelitian-penelitian yang saya lakukan dan bimbing, sudahkah saya memastikan semua kelompok terwakili? Atau saya hanya nyaman dengan sampel yang mudah? Apakah suara anak-anak, suara miskin, suara pengungsi saya dengar? Kisah Rasulullah menahan sujud membuat saya sadar mindful bahwa hal-hal kecil, perhatian pada yang lemah adalah hal besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya menemukan makna baru, bahwa metodologi penelitian bukan sekedar teknik. Ia adalah bagian ibadah ketika dilakukan dengan adil. Memilih sampel yang representatif adalah bentuk keadilan. Mendengar suara yang terpinggirkan adalah bentuk kasih sayang. Surat An-Nisa tadi memberi makna bahwa ilmu yang bermanfaat adalah yang menyentuh semua lapisan, bukan hanya elit. Dan yang terakhir, ada kebahagiaan saat saya menyadari bahwa ajaran Islam begitu relevan dengan metodologi penelitian modern, bahwa konsep representative sampling sudah diajarkan Al-Quran 14 abad lalu, bahwa Rasulullah SAW telah memberi teladan tentang keadilan distributif melalui kisah sederhana bersama seorang anak kecil. Baik, itu dia catatan Ramadan hari kelima dari saya. Hari ini kita fokus pada surat An-Nisa 36 dengan 10 kategori yang harus dilakukan baik. Hadis orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat, dan tentu saja kisah Rasulullah menahan sujud demi anak kecil, dan koneksi terhadap mata kuliah metode penelitian, khususnya materi terkait sampling dan representasi. Besok insya Allah kita akan lanjut ke hari ke-6. Temanya apa? Seperti biasa, tunggu saja. Yang terpenting, jangan lupa tadarusnya istiqomah, refleksinya diperdalam, bahagianya dirasakan. Dan pastikan dalam penelitianmu, pastikan semua suara terdengar, yang kecil, yang lemah, yang terpinggirkan, karena Rasulullah SAW saja menahan sujud demi mereka yang kecil dan lemah. Saya Kiulum, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.